Haleluya, haleluya, shalom blessed people. Kiranya berkat dan damai sejahtera dari Allah menjadi bagian kita semua sepanjang hari ini. Bersama saya Pendeta Theodorus dari channel Rumah Berkat House of Blessing. Hari ini tema kita adalah Quality Time dan pembacaan firman Allah terambil dari surat Efesus 5 ayat 15 sampai 17. Mari kita baca bersama. Karena itu, perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu, janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Saudara yang terkasih, saya memulainya dari ayat 16. Ini ayat yang biasa kita baca, cukup populer. Nah, mengapa ayat 16 mengatakan kita harus mempergunakan waktu yang ada? Jawabannya adalah karena hari-hari ini adalah jahat. Kata adalah dari bahasa Yunani eisin, dari kata eimi, yang artinya adalah exist dalam bahasa Inggris atau ada dalam bahasa Indonesia. Bentuk kata kerjanya itu adalah present indikatif aktif. Jadi, hal-hal jahat yang dimaksud terjadi di hari-hari ini. Semuanya itu merupakan realitas dan fenomena yang ada dan sedang berlangsung di tengah masyarakat, termasuk orang-orang Kristen di dalamnya. Jadi, kejahatan itu bukan kata-kata orang, tetapi merupakan satu realitas yang nyata dan sedang terjadi. Haleluya. Perhatikan frasa "dan pergunakanlah". Dari kata Yunani exagorazo menoi, dari kata exagorazo yang artinya menebus. Ini berarti kita harus membayar harga untuk menebus sesuatu yang tergadaikan atau sesuatu yang telah dipegang oleh pihak lain. Dalam hal ini kita harus membayar harganya. Dan untuk membayar harga, kita butuh yang namanya komitmen. Saudara yang terkasih, lanjut dengan kata waktu. Dari bahasa Yunani, kairon, dari kata kairos. Ada banyak pengertiannya, tetapi saya lebih memilih kesempatan. Jadi, kesempatan atau momentum di mana waktunya tidak akan berulang. Jadi kalau sekali terjadi, belum tentu atau bahkan tidak akan terulang. Perhatikan kemudian di ayat yang ke-15. Oleh karena hari-hari ini jahat merupakan ancaman yang serius bagi iman orang Kristen, maka di ayat 15 ini dikatakan bahwa kita harus memperhatikan bagaimana kita hidup. Nah, perhatikan bagaimana kita hidup. Dari bahasa Yunaninya adalah pos peripatete, yang artinya how I conduct my life. Jadi, bagaimana kita harus memperhatikan hidup kita yang saat ini sedang berlangsung. Karena kata kerjanya sama dengan yang tadi, present indikatif aktif. Jadi kita harus memperhatikan hidup kita sekarang. Di ayat 17, dikatakan bahwa kita harus berusaha mengerti kehendak Allah. Jadi, memperhatikan di ayat 15, mempergunakan ayat 16, dan mengusahakan ayat 17. Ini semua merupakan peran serta kita sebagai jemaat. Tuhan telah memberikan kita waktu, dan kita yang harus mengelolanya dengan baik. Saudara yang terkasih, sampai hari ini, kita semua belum tahu kapan wabah COVID-19 akan berakhir. Selama masa karantina diri sendiri yang sudah lebih dari 1 bulan ini, rasanya sangat membosankan bagi kita yang terbiasa bekerja di luar rumah dan sekarang diinstruksikan pemerintah untuk bekerja dari rumah saja. Bagi yang bekerja dengan pendapatan harian, ini merupakan masa yang sangat sulit, sehingga menimbulkan rasa khawatir mengenai nasib diri sendiri dan keluarga yang harus dinafkahi. Nah, kita terus berdoa
agar Tuhan menolong melalui pemerintah untuk masalah ini agar cepat selesai. Dan saudara, menunggu waktunya pemerintah mengumumkan kapan selesainya masalah COVID-19 ini rasanya lama sekali ya. Dan hal ini tentu membuat frustasi termasuk bagi orang-orang Kristen, khususnya dalam hal atau soal beribadah di rumah masing-masing. Biasanya kita ketemu di gereja, tapi sekarang kita harus beribadah di rumah masing-masing dengan cara streaming atau online. Nah, sebagai jemaat, kita juga tentu sangat merindukan saatnya untuk dapat beribadah secara tatap muka, karena ibadah di gereja itu selain kita bersekutu dengan Tuhan, kita juga bertemu dengan sesama anggota jemaat. Sungguh, wabah COVID-19 ini telah mengubah banyak hal termasuk soal penggunaan waktu dalam hidup kita. Dan kita semua tersadar betapa berharganya waktu ketika banyak hal yang biasa kita kerjakan, tetapi sekarang tidak bisa dikerjakan. Namun demikian saudara, situasi ini membuat kita yang biasa sibuk dengan berbagai jadwal dan rutinitas yang mengisi waktu kita dari pagi sampai malam, sehingga tanpa sadar kita telah melupakan sesuatu yang fundamental, yaitu quality time. Saudara, quality time itu bukan cuma sekedar mengisi jadwal, tetapi kita harus membuatnya berisi hal-hal yang berkualitas. Saya ingin mengambil satu contoh yang sehari-hari dan sederhana saja, karena tidak mungkin dalam waktu yang singkat saya dapat merangkum semuanya. Nah, kita seakan lupa bahwa Allah menciptakan lembaga terkuat yang menjadi dasar keberhasilan untuk menguasai bumi adalah keluarga. Kita ingat Kejadian 1 ayat 26 sampai 28. Dan keluarga Allah dalam perjanjian baru adalah jemaat dan rumah tangga Kristen. Terkait dengan quality time, inilah kesempatan terbaik kita untuk mengevaluasi dan memperbaiki kualitas diri kita dengan Tuhan dan keluarga di rumah dalam menggunakan waktu selama adanya wabah COVID-19 ini. Ada dua hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, memperhatikan kualitas waktu ibadah dengan Tuhan. Semuanya ini saya sampaikan dalam bentuk pertanyaan. Apakah saudara biasa berdoa dan membaca firman Tuhan sebelum saudara beraktivitas atau pergi bekerja? Apakah saudara selama ini selalu bersyukur ataukah tidak merasa puas dengan pendapatan atau gaji yang didapat? Apakah saudara selama ini datang ke gereja tepat waktu seperti kalau saudara tiba di tempat kerja? Ataukah saudara sengaja datang hanya pada waktunya firman Tuhan? Apakah sekarang ketika beribadah di rumah secara live streaming atau ibadah online, saudara bisa duduk dengan pakaian rapi dan tepat seperti waktunya yang telah diumumkan oleh pihak gereja? Ataukah saudara dengan seenaknya saja berpakaian dan beranggapan bahwa ibadah yang disiarkan dari YouTube, WhatsApp, dan sebagainya ini bisa ditonton kok kapan saja sambil tiduran dan memakan cemilan? Marilah kita menjadi jemaat yang arif. Jangan seperti orang bebal, kata Alkitab. Amin, saudara. Haleluya. Yang kedua, memperhatikan kualitas waktu dengan keluarga di rumah. Saudaraku, mari kita jujur. Apakah selama ini dengan berbagai kesibukan kesibukan kerja, saudara masih menyempatkan diri untuk bercengkrama dengan pasangan dan anak-anak? Ataukah saking sibuknya, saudara hanya melihat pasangan dan anak-anak di waktu berangkat, mereka masih tidur, dan pulangnya melihat mereka sudah tidur? Apakah di akhir pekan saudara menggunakan waktu untuk keluarga? Ataukah saudara memakainya untuk tidur karena kurang istirahat di hari kerja? Atau bahkan tetap mengerjakan di rumah tugas yang tidak selesai di kantor? Bagaimana komunikasi saudara dengan pasangan dan anak-anak? Kemudian, bagaimana dengan hari Minggu? Apakah saudara pergi dengan pasangan dan anak-anak untuk beribadah? Apakah saudara berangkat di jam yang sama? Ataukah pasangan dan anak-anak yang pergi di jam pertama dan saudara pergi di jam kedua, waktu ibadah karena masih mengantuk? Bagaimana dengan doa bersama keluarga? Apakah biasa dilakukan? Jika saudara mengatakan sulit dilakukan di hari kerja, menurut saya sih bisa. Caranya, bangunkan pasangan saudara jika harus berangkat sebelum anak-anak bangun. Dan berdoalah berdua saja karena itu sudah cukup memenuhi standar. Itu yang dikatakan Tuhan Yesus dalam Matius 18 ayat 19-20. Dan jika harus pulang malam,
Saudara kan dapat menggunakan video call dan berdoa bersama dengan keluarga yang di rumah. Saudara, hari-hari ini kita biasa beribadah di rumah dan pendeta berkhotbah secara live streaming atau online. Bukankah kita bisa melakukan yang sama juga terhadap keluarga kita? Ketika kita memang harus pulang malam dan kita masih bekerja, tetapi kita bisa meluangkan waktu beberapa menit untuk video call dengan keluarga kita. Mereka kita tahu belum tidur, lalu kita mengajak mereka berdoa, walaupun hanya sebentar, tetapi disitulah kebersamaan yang bisa dilakukan kapan saja. Waktu yang berkualitas itu kita selalu memulai dan mengakhiri hari bersama dengan Tuhan, bersama dengan pasangan, dan bersama dengan keluarga kita. Haleluya. Ini Tuhan sedang latih kita hari-hari ini untuk mengevaluasi diri. Dengan demikian, saudara, dalam konteks keluarga, ayat-ayat tersebut dapatlah disimpulkan atau ditafsirkan sebagai berikut. Oleh karena hari-hari ini kejahatan mengancam keluarga-keluarga Kristen, kita harus memperhatikan kondisi rumah tangga kita dengan cara mempergunakan waktu yang ada untuk mengelola keluarga dan berusaha mengerti apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan keluarga kita. Saudara yang terkasih, demikianlah yang dapat saya sampaikan sebagai perenungan kita hari ini. Kiranya menjadi berkat bagi saudara semua. Sampai jumpa di vlog yang akan datang. Selamat menjalani hari. Mari kita satu dalam doa. Bapa dalam sorga, terima kasih atas renungan firman Tuhan pada hari ini. Kami bersyukur, berterima kasih kami kembali diingatkan untuk bagaimana kami dapat mengelola waktu kami sehingga bukan hanya diisi oleh setiap kegiatan yang menyibukkan kami, tetapi kami tahu bagaimana kami dapat mengelolanya menjadi waktu yang berkualitas. Ampuni kami Tuhan kalau kami selama ini terlalu memprioritaskan keberhasilan di luar rumah, tetapi seringkali kami lupa untuk membangun keluarga kami sendiri di dalam kehendak-Mu. Seringkali kami juga Tuhan terlalu egois, terlalu memikirkan diri sendiri, sehingga Tuhan kami tidak memiliki waktu yang baik, memiliki waktu yang dapat dipersembahkan kepada Tuhan, dapat dipersembahkan juga untuk memberkati orang lain, karena kami sibuk membangun diri sendiri. Tetapi Tuhan, apa yang diajarkan bahwa kami harus memulainya dari dalam rumah, supaya ketika kami bekerja di luar, kami tahu kami berhasil karena Tuhan dan karena sokongan dari keluarga kami yang mengasihi kami. Bapa dalam sorga, terima kasih atas keluarga yang Engkau karuniakan bagi kami. Kiranya kami dalam hari-hari yang sulit ini kami tetap dapat bersatu hati dan bersepakat bersama-sama untuk maju di dalam masa-masa yang sukar, dan kami boleh bersatu padu juga dengan keluarga-keluarga anak-anak Tuhan yang lain untuk bersama-sama saling mendukung sehingga kami menjadi keluarga-keluarga yang kuat, sehingga ketika bangsa kami dibebaskan dari COVID-19, kami menjadi umat yang kuat, umat yang bersatu untuk bersama-sama hanya mempermuliakan nama Tuhan, baik di dalam rumah di mana kami sudah dilatih hari-hari ini, maupun ketika kami kembali boleh bersekutu di gereja kami masing-masing. Terima kasih Bapa atas kesempatan ini. Berkatilah pemimpin kami, berkatilah pemerintah kami, berkatilah para dokter, berkatilah Tuhan semua yang berkarya saat-saat ini untuk menanggulangi COVID-19. Tuhan menolong, menyembuhkan, dan memulihkan semua yang sedang terkena virus COVID-19 ini di setiap rumah-rumah sakit yang ada. Kami berkati bangsa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami memberkati setiap jemaat yang mendengarkan, menonton siaran ini. Kiranya Tuhan juga menjamah kalau mereka sakit, Tuhan sembuhkan. Kami berdoa dalam nama Yesus. Mereka juga yang dalam kesulitan finansial untuk masa-masa di mana jemaat-Mu banyak yang tidak bekerja atau tidak mendapat gaji penuh dari perusahaannya. Kami berdoa dalam nama Yesus. Bapa, Engkaulah sumber kekuatan dari jemaat-Mu. Engkaulah Bapa pemelihara. Sebab itu cukupkanlah pangan, sandang, dan papan dari kami, jemaat yang hanya berharap kepadamu. Bapa dalam sorga, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan pengasihan-Mu sepanjang hari ini. Kami siap menjalani hari dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Haleluya.